Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan materi dari praktikum 2, yaitu tentang thread pada modul praktikum pada mata kuliah sistem operasi. Sebelum kita mulai praktiknya, ada baiknya kita mengetahui apa itu thread. Konsep proses mengandung dua karakteristik. Yang pertama itu unit kepemilikan sumber dan unit kepengiriman atau dispatching. Yang membedakan kedua karakteristik ini ialah pada unit dispatching biasanya disebut dengan thread dan unit kepemilikan sumber disebut dengan proses atau task. Dengan begitu, pada tiap thread terdapat ID thread, program counter, register, dan stack. Namun pada thread ini saling berbagi dengan thread yang lain dalam satu proses terhadap kepemilikan sumber daya yang sama. Pada gambar ini terlihat bahwa thread dan proses, yaitu satu thread memiliki satu proses, sedangkan pada gambar yang di bawahnya ini banyak thread memiliki satu proses tiap threadnya, memiliki satu thread tiap prosesnya, di mana pada proses pertama memiliki satu thread dan proses kedua memiliki satu thread juga. Sedangkan pada gambar yang lain, ini merupakan gambar di mana satu proses memiliki banyak thread, di mana pada satu proses ini terdiri dari 3 thread. Dan gambar yang terakhir ini banyak proses memiliki banyak thread, di mana pada satu prosesnya terdiri dari 3 thread dan satu proses lagi terdiri dari 3 thread. Sedangkan gambar yang selanjutnya ini yaitu tentang thread dan sumber daya yang dimilikinya, di mana pada gambar pertama yaitu single thread process. Pada single thread process ini kita melihat bahwa hanya ada satu thread pada proses ini, di mana sumber daya yang dimilikinya itu ada kode, data, file, stack, dan register. Sedangkan pada gambar kedua yaitu multi thread process memiliki banyak thread di dalamnya, di mana pada thread pertama itu sumber dayanya itu stack, register, dan kode, dan thread yang kedua memiliki sumber daya stack, register, dan kode data, dan thread yang ketiga memiliki sumber daya stack, register, dan file. Di sini terlihat bahwa ketiga thread memiliki sumber daya yang sama, dua sumber daya yang sama, yaitu stack dan register. Yang membedakannya hanyalah sumber daya yang ketiganya nantinya. Selanjutnya kita masuk ke praktek. Di praktek ini kita akan mengimplementasikannya pada OS simulator pada bagian compiler. Kita masuk ke compiler, lalu kita pastikan codingan tadi. Setelah itu compile codingannya terlebih dahulu. Setelah compile berhasil, load in memory. Oke, kemudian kita masuk ke input output untuk nantinya akan menampilkan output dari program yang telah kita buat. Centang pada stay on top agar hasilnya selalu terlihat di paling atas untuk output yang keluar terakhir. Setelah itu kita masuk ke OS 0, lalu kita pilih schedulernya round robin dengan 3 tick. Kecepatan untuk runningnya kita tinggikan, lalu create new process. Setelah itu dia merupakan
program yang telah kita compile tadinya. Setelah kita menambahkannya, lalu kita klik start dan kita melihat hasilnya pada input output. Kita akan menunggu terlebih dahulu sampai proses selesai dilaksanakan atau diproses. Di sini terlihat bahwa urutan outputnya berurut atau berganti-gantian, di mana thread 1 terlebih dahulu dengan diawali dengan nilai 1, lalu dilanjutkan dengan thread 2 dengan nilai 11. Kemudian setelah itu thread 1 lagi dengan nilai 2, lanjut ke thread 2 dengan nilai 12, dan begitu seterusnya sampai pada akhirnya thread 1 dengan nilai 10 dan thread ditutup dengan thread 2 dengan nilai 20. Sebelumnya kita akan lihat codingannya terlebih dahulu. Di sini terlihat bahwa thread 1 akan melakukan perulangan, di mana perulangannya dimulai dari 1 sampai dengan 10. Dan thread 2 akan melakukan perulangan juga dengan nilai dari 11 sampai 20. Di sini kita lihat pada output terlihat bahwa thread 1 dimulai dengan 1 dan thread 2 dengan 11. Kemudian thread 1 dimulai dengan diakhiri dengan 10 dan thread 2 diakhiri dengan 20. Maka program yang kita buat telah sesuai atau telah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke praktek yang kedua, di mana pada praktek kedua ini kita menggunakan tipe data string. Kita masuk ke compiler. Setelah itu kita compile. Setelah compile berhasil, kita klik plot in memory. Kemudian kita ke input output, centang pada stay on top. Lalu kita ke OS 0. Kita memilih scheduler round robin dan 5 tick sama seperti program sebelumnya. Kemudian create new process. Setelah itu klik start agar program bisa dijalankan atau diproses. Kita akan menunggu sampai program selesai dijalankan. Nah, di sini program telah berhasil atau selesai dijalankan, di mana mengeluarkan output yaitu hello 1 dan hello 2. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu pada file codingannya, di mana di sini terlihat bahwa kita memiliki dua variabel yaitu S1 dan S2, di mana variabel S1 memiliki inputan yaitu hello 1 dan variabel 2 memiliki inputan hello 2. Dan pada input output terlihat bahwa hasilnya itu mengeluarkan S1 terlebih dahulu yaitu hello 1 dan S2 kemudian yaitu hello 2. Terlihat di sini di mana kita akan mengoutputkan S1 terlebih dahulu lalu diikuti dengan S2. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.